Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia, karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai-selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang. Langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi itu dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti.
Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget nih. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman langsung saja dari Wan mengatakan, sepakat dan jelas palsu dan polisi melindungi pemakai ijazah palsu. Polisi menyembunyikan maling harus kena sanksi. Kemudian, termul kan kekurangan duit, maka siap berbohong untuk dapat duit, termasuk penegak yang termul. Ini menandakan Kapolrinya nggak becus dalam menegakkan hukum. Setuju dengan pendapat Bang Memang Jokowi sendiri, bilang di bawah lulus tidak tamat dan kalau punya ijazah pasti palsu. Kemudian dari Tuti Riswani mengatakan, Jokowi sampai kapan Anda berbohong, menipu atau sudah tak punya moral akibat keserakahan. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Makanya Polri didesak untuk reformasi baru, ijazahnya diragukan. Pengkhianat bangsa harus dibunuh atau dihukum. Nah, kemudian dari masalah yang kecil yang tidak diselesaikan akan ada masalah besar. Kalau polisi takut mengungkap berarti polisinya yang konyol. Nah, teman-teman, dari Slamet Triadi mengatakan, ini anak muda ngomongnya benar-benar masuk di akal orang waras. Setuju dengan analisa adik ini. Sebenarnya kalau memang Jokowi punya ijazah asli, kenapa berbelit-belit? Caranya tunjukkan ini ijazah saya. Itulah salah satu contoh yang kecil saja, maka sangat wajib untuk segera dilaksanakan reformasi kepolisian atau segeranya Kapolri dipecat, diganti dengan yang baru. Polisi sudah jadi penjilat termul Jokowi, Listio Sigit harus dicopot supaya polisi jadi netral. Nah, kemudian polisi juga tidak mau mengatakan ijazah Jokowi itu asli. Pihak UGM juga demikian. Polisi hanya mengatakan identik. Prabowo yang paling bertanggung jawab karena membela Jokowi. Masa Prabowo enggak tersinggung 2 kali Pilpres Jokowi, pakai ijazah enggak jelas. Anak saya baru SD saja mengerti Jokowi berijazah palsu. Kalau memang kasus ijazah Jokowi tidak bisa terungkap, yang pada kuliah tinggi-tinggi rugi, nggak punya ijazah aja bisa jadi presiden. Kemudian dari Yanto mengatakan, kata orang bijak, pembohong akan menutupi kebohongan berikutnya dan pembohong akan terus berbohong dan berbohong lagi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, para pembohong segera bertobat agar segera diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pendapat dari saudara kita tersebut. Sangat betul dugaan kita polisi belum tidak dapat membuktikan keaslian ijazah Jokowi tersebut. Sehingga kasus ini berlarut-larut tidak selesai. Harusnya dengan segala berkas yang diamankan polisi dari UGM, polisi akan mudah mengungkap ini semua. Misalnya polisi dapat mengetahui seluruh mahasiswa kehutanan seangkatan Jokowi dan juga dapat mengetahui seluruh anggota KKN Jokowi yang dari berbagai fakultas dilihat dari laporan KKN kelompok untuk dapat dimintakan keterangan. Berarti kalau polisi tahu bahwa ijazah Jokowi palsu, polisi takut untuk beritahu rakyat, sangat takut. Tentu tunggu perintah Presiden Prabowo untuk menjelaskan ijazah yang sebenarnya. Artinya, Pak Prabowo segera perintahkan polisi untuk memutuskan kebenaran agar cepat tuntas dan tamat Jokowi. Nah, teman-teman, kemudian
dari Wahonokarto mengatakan, Ova Emilia suruh nanggung kebobrokan Jokowi. Orang pintar kok dibodohin, orang gak sekolah tanggung resikonya. Kalau RRT tak dibantu pejabat kuat di negeri ini, maka akan sia-sia perjuangan mereka. Mau S2, S3 dengan keahlian mereka akan dikalahkan kebohongan ijazah, joy atau menjadi asli. Nah, seterusnya teman-teman, semangat anak hebat, anak baik, anak pintar lanjutkan untuk kejujuran rakyat Indonesia, menunggu kejujuran hebat anak muda, maju terus untuk rakyat yang sudah dibohongin, terus dizolimin, terus merdeka anak muda. Nah, teman-teman, Nur Hasanah mengatakan, jika mengaku sebagai ijazah palsu, akan banyak pihak yang akan terbongkar terlibat dalam kepalsuan ijazah yang menjadi dalang pendali Pak Jokowi sebagai boneka. Hal yang paling baik adalah Roy CS sampai ke pengadilan, tapi hakim memutuskan bebas karena tidak terbukti mencemarkan nama baik dan tidak sampai membuktikan di pengadilan keaslian ijazah Jokowi. Jadi di pengadilan yang dibuktikan itu tentang pencemaran nama baik, bukan pembuktian ijazah. Nah, benar analisa saya sama dan itu sudah saya komen beberapa bulan lalu. Dilema Bang Polri dan ada kepentingan yang harus jaga dan masyarakat yang harus dilindungi. Kemudian apalagi mengarah ke tuduhan personal, jangan sampai menjadi sasaran tembak seperti yang sedang berperkara. Polri, KPU, UGM mestinya dituntun pidana karena telah menyembunyikan kebenaran. Alhamdulillah, semoga sesama anak bangsa yang lainnya ikut menyusul membantu menunjukkan bukti-bukti yang mereka ketahui. Untuk itu, ikut secara sukarela membantu agar kasus ijazah tersebut bisa semakin jelas, masalahnya terungkap terang benderang demi nasionalis dan idealis sebagai rasa sayang dan cinta tanah air NKRI tercinta. Kemudian dari Samsudi mengatakan, tapi rakyat jadi korban, apalagi polisi tak bisa jalankan kejujuran atau kebenaran. Akhirnya polisi tidak percaya rakyat apakah karena korupsi yang dibagikan ke penegak hukum. Betul sekali, saya setuju kalau memang Jokowi punya ijazah asli. Kasus ini pasti sudah selesai. Sebaiknya di seluruh NKRI dilarang hidup untuk jujur. Nah, teman-teman, kemudian dari Demuhili mengatakan, betul, seandainya ijazah Jokowi asli sudah lama kasus ini selesai, tapi karena palsu makanya tidak selesai-selesai dan polisi juga, hakim takut mengungkap kebenaran. Perlindungan untuk bangsa Indonesia, untuk para pemimpin bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Jadikanlah Indonesia negeri yang aman, damai, tentram selamanya. Adem, dijauhkan dari orang-orang pendekik yang bengis-bengis saat ketidakadilan dan kecurangan terjadi di mana-mana. Bukti nyata, banyak penguasa yang dikebiri keadilannya oleh orang-orang di balik layar. Nah, teman-teman, demikian video kali ini yang telah saya bacakan setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Jika ada tanggapan lain, mari tinggalkan di kolom komentar. Salam NKRI harga mati.